Ya, kembali di Special Report bersama saya Tommy Cokro dan langsung kami lanjutkan dialog kami bersama Majen TNI Purnawirawan Saurip Kadi, mantan Aster Panglima ABRI, dan juga kami sudah berupaya untuk mengontak Bapak Kiflan Zen, mantan Kaskostrat ABRI, namun pada saat ini Pak Kiflan dalam keadaan menyetir dan susah untuk bisa diajak berbicara atau dihubungi untuk acara ini. Baik Pak Saurip, terima kasih telah menunggu dan kami lanjutkan tadi. Mungkin pada segmen ini kita semakin mengerucut. Kalau kita melihat tahun 2014 kemarin, Pak Saurip pernah menjelaskan bahwa untuk menilai kasus 98 ini harus menggunakan norma dan juga tolak ukur nilai yang dipakai pada saat itu. Dan ada penyebutan bahwa di era 1990 ada 2 gelar dalam tubuh ABRI. Mungkin bisa dijelaskan sini Pak Saurip. Ya, yang pertama saya koreksi dulu, jabatan saya terakhir adalah Aster Kasat, Aster bukan Kasat, baik. Aster Pangab. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ya. Mohon maaf. Selanjutnya saya akan lanjutkan yang tadi. Persoalan masa lampau itu sudahlah. Jangan terus dikutik-kutik terus, tapi kita cari solusinya. Kita harus tahu di mana kesalahan kita masa lampau. Ambillah contoh umpamanya masalah yang kemarin diributkan, lahan. Loh, saya saja seorang mayor jenderal, 1 bulan negara hanya bisa menyantuni 300 US dollar alias 4.350.000. Kalau saya diberi 10 hektar tanah, sama kok. Si X dikasih 7.000, 10.000 hektar, juga orangnya tidak ke sawah kok. Fasilitas yang digunakan juga, mohon maaf, fasilitas dari pemerintah kok. Subsidi bunga juga kok. Nah, ini kan pengaturan-pengaturan yang dulu sudah terlanjur seperti itu. Begitu sekarang, kita-kita ini loh yang dulu menjaga rezim, kemudian asing-asing-asong. Loh, ini kan mengajak orang untuk membenci tertentu. Tempo hari melalui isu agama, waktu zamannya Ahok, betul ada masalah penistaan agama. Tetapi yang utama di situ adalah masalah politik. Baik. Terus sekarang, asing-asing-asong. Lah yang kayak begini sudah ke depan saja, zaman sudah berubah. Untuk itu beri kesempatan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita untuk berkiprah. Jangan kita bikin ribut, jangan kita menimbulkan masalah-masalah yang sudah tidur, yang sudah dikubur, dibangkitkan lagi. Betul, Pak Saurip. Ini karena memang tadi melanjuti komentar Bapak mengenai bahwa jangan menyebarkan berita bohong dan itu adalah fitnah. Nah, mungkin bisa diluruskan dan kita beri edukasi kepada para pemirsa apa sebenarnya yang terjadi tahun 98 pada saat itu, dan mungkin Bapak dari sisi Bapak bisa menceritakan jelasnya. Oke, yang pasti saya ingin menjelaskan yang disampaikan ke Pak Kiflan Zen, kakak saya, tidak lain tidak bukan adalah asumsi, bukan fakta yang sebenarnya. Memang betul Pak Wiranto mengajak Pak Prabowo dan semua petinggi ke Malang. Ada sebabnya. Dan ini adalah sikap bijak. Siapa sih yang nggak ngerti saat itu Pak Harto menguasai semua? Kita tahu kok Pak Prabowo juga menantunya Pak Harto kok. Untuk agar komando keamanan di tangan satu orang namanya Pak Safri Samsudin jangan sampai direcoki yang lain. Maka yang paling betul ketika seluruh jenderal dibawa oleh Pak Wiranto ke Malang. Sehingga tidak terjadi saling menyalip di tikungan. Kita tahu saat itu bagaimana kondisi real di lapangan. Banyak yang ketangkep tahu-tahu tentara kok. Jangan bilang tidak. Ini persoalan-persoalan internal yang kemudian terbawa oleh arus perubahan politik saat itu, menjelma menjadi kekuatan yang mempengaruhi rakyat, akhirnya sampai rakyat terbelah, dan muncullah kerusuhan. Tidak bisa kemudian menilai kayak di depan kelas dengan data-data yang sesuka sendiri. Itu Pak Wiranto membawa ke sana, mestinya kan tidak. Loh, kalau para jenderal tidak dibawa ke sana, siapa bilang tidak direpoti itu namanya Pangdam? Ini betul kok. Disitulah
wisdom Pak Wiranto muncul. Pak Wiranto dalam hal pengendalian emosi adalah murid terbaik dari Pak Harto. Kita tahu saat itu bagaimana situasi di Jakarta. Saya mau tanya, apakah orang-orang sipil itu yang membakar Pasar Senen? Kalau sampai yang membakar orang sipil, itu polisi, mohon maaf, sama tentara itu yang harus bertanggung jawab. Ada orang sipil sampai kayak begitu. Tapi apakah ini harus kemudian saya buka, walaupun ini terpaksa saya buka, walaupun sudah rahasia umum? Sudah, itu bagian dari sejarah. Tutup semua, kita bicara ke depan, kita bangun bangsa yang bineka. Jangan lagi ada masalah-masalah yang tidak perlu, yang sudah di kuburan, dibangunkan lagi. Untuk itu, melalui forum ini saya menghimbau. Pertama, saya sampaikan dulu. Saya sungguh menyesal kepada teman saya, Prabowo. Karena saya kenal Pak Prabowo tidak seperti yang diopinikan itu. Saya satu angkatan. Tetapi mengapa beliau kok tidak mengingatkan pendukung-pendukungnya untuk, hai, jangan menggunakan itu. Hai, jangan menggunakan agama. Hai, jangan menggunakan isu asing, aseng-asong. Ini, coba kalau Pak Prabowo, Pak Kiflan Zain, dan yang lain mau menyerukan itu. Tenang, tentram, malu kita. Tetangga kita sudah duluan mengerti demokrasi. Kita kok masih kayak zaman, mohon maaf, jahiliyah. Nggak ngerti bahwa yang namanya pemilu itu hanya memilih pemimpin, adu program, bukan adu isu yang busuk. Pak Saurip, mohon maaf saya potong dan ternyata Pak Kiflan Zain sudah berhasil kami hubungi saat ini. Pak Kiflan. Pak Kiflan Zain, selamat malam. Pak Kiflan, selamat malam. Apakah sudah tersambung Pak Kiflan Zain? Apakah Bapak mendengar suara saya? Ya baik, tampaknya masih berusaha lagi untuk dihubungi. Dan Pak Saurip, kalau kita harus melihat ke depan, kira-kira himbauan-himbauan tadi, apa yang perlu dijelaskan lagi ketika sudah masyarakat tidak perlu peduli lagi soal masa lalu yang sudah dikubur ini? Atau ada edukasi lebih lagi yang harus disampaikan sebenarnya bahwa baik ketika itu adalah opini, faktanya seperti apa? Saya koreksi dulu, jangan kita tidak peduli masa lampau juga. Jadikan masa lampau sebagai pijakan untuk membangun masa depan. Kesalahan-kesalahan masa lampau dijadikan guru besar kita. Di Al-Quran disebutkan, fa'inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusron. 2 kali diingatkan. Di balik itu semua niscaya ada hikmah. Kita cari hikmah dari masa lampau. Bagaimana mungkin kemudian saya tidak membela Pak Jokowi, tapi saya membela kebenaran. Pak Jokowi waktu G30S umurnya baru 5 tahun. Bagaimana mungkin kemudian isu ditebarkan Pak Jokowi PKI? Ngerti nggak PKI itu apa? Belajar di mana Pak Jokowi? Yang jadi soal adalah fakta membuktikan karena mereka selama ini terhimpit, mereka bangkit ketika pemilu, dia nyalek, dia terpilih. Mohon maaf, berapa jenderal yang nyalek tidak terpilih? Dan mereka yang terpilih, anak-anak PKI, cek di mana? Bukankah juga di basis-basis Islam seperti Tasikmalaya? Kenapa harus mempersoalkan itu lagi? Baik, Pak Surip, mohon maaf. Hentikan yang kayak begitu. Mereka adalah bangsa Indonesia. Baik, Pak Surip ternyata sudah tersambung sekarang bersama Pak Kiflan Zain. Selamat malam Pak Kiflan. Selamat malam. Pak Kiflan Zain, terima kasih telah bergabung bersama kami di Special Report iNews. Ini langsung saja bahwa memang menurut Pak Saurip bahwa apa yang dituduhkan itu adalah sebuah opini bukan fakta. Nah, komentar Pak Kiflan seperti apa? Apa itu? Saya nggak jelas. Mengenai komentar Bapak bahwa Pak Wiranto merupakan dalang kerusuhan 98 dianggap sebagai opini bukan fakta. Komentar Pak Kiflan seperti apa? Yang menanyakan siapa? Pak Saurip Kadi. Oh, Saurip Kadi, nggak ada urusan saya sama Saurip Kadi. Saya urusannya sama Wiranto. Tapi bagaimana komentar Bapak? Itu arogannya di situ. Saya nggak ada urusan sama Saurip Kadi, saya urusan sama Wiranto. Siapa Saurip Kadi itu? Nah, tapi apakah itu merupakan fakta, Pak Kiflan?
Fakta, data jelas itu fakta. Saya ngalami dan saya yang mencatat datanya dan ada dokumen-dokumennya. Ada dokumennya Pak ya? Ada dokumennya. Masalah PAM Swakarsa, masa kejadian tahun 98, Mei 98. Baik, jika memang ada dokumennya, mungkin bisa ceritakan di forum ini baru Pak. kolonel. Kolonel dia Ya, nanti itu saya adalah jawab. stafnya Saya jawab, Wiranto. ngerti. Tidak ngalamin dia, langsung di lapangan. Pak Kiflan, Ya, mungkin bisa ceritakan sedikit sebenarnya seperti apa kejadiannya jika memang Pak Kiflan percaya bahwa itu adalah fakta. bukan percaya, memang harus. Nggak ada percaya. Bisa ceritakan Pak di sini Pak? Kejadian 98, ya, 13 Mei 98, saya kira kejadian masalah Trisakti tertembaknya mahasiswa. Setelah itu 13 Mei terjadi kerusuhan dan pembakaran, ya. Saya sebagai kepala staf skuadron menyiapkan pasukan untuk masukkan ke Jakarta atas juga keputusan Wiranto rapat pada tanggal 13 Mei 98 jam 6 sore di Garnizon. Halo? Ya, kami mendengar Itu Pak. Teruskan Pak. perintah rapat itu antara Pangkostrat, Pangdam Jaya, dan Kormar, dan Paskas, Armabar, pasukan Ikan. Secara saya ikuti itu. Sudah? Baik Pak Kiflan. Jadi demikian 14 Mei, Wiranto juga ngaku, tapi dia tanggal 14 Mei, Wiranto tinggalkan Jakarta keadaan terbakar. Gimana? Ya baik, langsung Pak Saurip bisa tanggapi langsung. Ya. Tuh lihat betapa arogannya. Yang jelas Seskoat dan Sesko Abri, kalau Bang Kiflan itu Sesko Abri, mungkin menangis. Kita kan ngerti fungsi seorang komandan di atasnya Pangdam adalah Pangap. Ketika KIR Intel membutuhkan pengerahan pasukan, apanya yang salah kalau pasukan digeser ke Jakarta? Yang kedua, setelah berkembang, kan sudah belajar KIR cepat. Di mana perubahan kemudian ternyata rencana awal harus saya rubah. Itu adalah haknya Panglima. Jabatan apa Bang Kiflan saat itu? Terlalu jauh Bang. Gua nih walaupun kolonel di samping Pak Wiranto. Jadi bukan masalah pangkatnya Bang. Jangan terus-teruskanlah bicara yang kayak begitu. Itu kan kayak anak kecil. Itu loh yang memberangkatkan Pak Wiranto. Loh, itu adalah tugasnya Pak Wiranto. Di tengah jalan ada perubahan, itulah fungsinya Pak Wiranto. Itulah haknya Pak Wiranto. Loh kok dipersoalkan yang kayak begitu? Ampun dong. Apa segitu toh mutunya Mayor Jenderal? Mohon maaf ini. Ya Pak Saurip ternyata oke sudah terhubung kembali. Jadi apa yang ingin disampaikan Pak Saurip terhadap Pak Kiflan setelah penjelasan tadi? Halo? Ya Pak Loh, Kiflan. ya, itu yang digeser, dijelaskan Pak Saya Kiflan. lanjutkan ya. Halo? Ya Pak Kiflan, ini mohon Ya, silakan. nggak silakan Saya Pak Saurip. lanjutkan ya. Pak Saurip Apa saya silakan. lanjutkan? Apa saya lanjutkan? Pak Kiflan. Pak Saurip dulu. Oke. Udahlah, Taurip, nggak usah ngomong tadi tuh, Taurip. dijelaskan Bang Kiflan. Kamu tuh masih kolonel, nggak tahu dulu persoalan di atas itu. Tuh lihat tuh. Kamu Pantas pula. tidak orang tua manggil saya kamu. Dan Itulah kamu yang membuat Kiflan Zen. kekacauan Jakarta, Saya kamu terpaksa tidak, datangkan Bang. mahasiswa dari seluruh Jakarta untuk masuk Lihat duduk tuh. di MPR toh. Wal Perintah Wiranto fitnatul toh. asyadul minal Pengakuanmu qatl. Tuh toh. lihat tuh. Kamu pula. Waduh, kasihan sekali. Kamu bikin kacau Ini Jakarta pantesan termasuk kamu. negara rusak kalau mayor jenderalnya Ya, seperti itu. kolonel Tuh, lihat. diperintahkan Wiranto untuk masukkan mahasiswa merebut MPR. Dibukakan tuh pintu ke MPR. Nah, tuh lihat tuh. Tuh lihat Kamu tuh. pengakuan sendiri Tuh, gimana lihat. kamu? Aduh, kasihan sekali. Tuh, kasihan sekali. Coba kita lepaskan dari kepentingan-kepentingan pemilu. Kita bicara jujur. Kita mengerti prosedur. Kita mengerti hak. Hak Panglima. Loh, kok hak itu digunakan kemudian sekarang dinilai. Dadi apa sampean? Sampean waktu itu bawahan kok. Nggak tahu diri gitu loh.
Jangan setelah sekarang terus ngomong menilai Pak Wiranto seperti itu. Janganlah. Pak Kiflan. Hentikan, Bang. Hentikan. Halo? Itu dosa. Silakan berkomentar. Ya, Apakah Bapak mendengar tadi statement dari Pak Saurip? halo? Halo Pak Kiflan. Ya, ya, ya. Apakah mendengar tadi statement dari Pak Saurip? Pak Kiflan, halo. Pak Kiflan Zain, tampaknya sinyal terputus lagi. Mas, baik. Saya isi, Mas. Iya baik Pak Saurip, silakan. Ya, terus ujung-ujungnya mengatakan Saurip Kadhi mengerahkan mahasiswa. Ya Allah, ini kok asal ngomong. Antara kumur-kumur dengan bicara untuk tingkat mayor jenderal harus berbeda. Jangan biasakan hanya melihat asap kemudian menceritakan apa itu api. Itu di situ yang bikin keruh, bikin gaduh politik. Berhenti Baik, Pak Saurip. untuk berasumsi-asumsi yang dijual kepada rakyat. Baik, Pak Saurip. Ya, silakan. Jika pertanyaannya siapa dalang kerusuhan 98? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu pengertian seperti apa, Pak? Begini, Mas, kita harus bicara tentang keadaan saat itu. Sebuah kerutan di mana dunia sudah berubah. Di sini ketinggalan sepur. Negara lain sudah demokratisasi, kita masih menggunakan cara lama. Kita tahu tetangga-tetangga kita sudah duluan untuk mengubah diri. Iran sampai Shah Pahlavi jatuh. Kita tahu di sini kemudian ada berbagai masalah tuntutan rakyat, baik itu masalah keadilan, baik itu masalah-masalah lampau, baik itu masalah penguasaan alat produksi, semuanya bersatu padu. Waktu itu kemudian Pak Harto terjebak, seolah-olah rakyat masih membutuhkan Bapak. Kita semuanya tahu kok. Padahal situasinya sudah tidak memungkinkan. Kita tahu zaman dulu bagaimana Pak Harto memainkan teori konflik. Ketika tidak ada masalah, bikin masalah. Setelah muncul masalah, keplak. Terus begitu kita tahu. Baik. Dimulai dari yang namanya PKI. Kemudian ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim lain, bersih lingkungan. Ini kan untuk menciptakan musuh bersama. Baik, Pak Saurip, Itu mohon maaf. masa lampau. Mohon maaf. Kita potong di sini Ya. dulu Pak Saurip ya. Kita lanjutkan setelah break boleh Pak ya? Sambil menunggu Ya, monggo. menyambung kembali dengan Pak Kiflan. Boleh, monggo. Baik, terima kasih Pak. Kita break dulu. Kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Special Report.